Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali saya Bu Maria mau menyampaikan apa yang merupakan isi hati Tuhan, pesan-pesan Tuhan. Kemarin waktu hari Senin sempat dikejutkan oleh adanya gempa bumi di daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sampai ke Sulawesi Selatan dan Maluku. Waktu Senin itu kami sedang sibuk mengadakan Natal bersama bagi orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin, orang yang kekurangan. Ya saudara, jadi ya saya bilang memang Tuhan sudah memberitahukan kita bahwa kegoncangan akan semakin banyak, kegoncangan baik gempa bumi, baik tsunami, gunung meletus, baik juga badai, banjir, tanah longsor, dan banyak hal lagi. Ya saudara, COVID juga akan terus semakin bermutasi. Dan kita semua anak-anak Tuhan tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain selain kita dekat sama Tuhan, supaya hati kita tetap tenang, teduh di tengah badai, di tengah situasi yang panik, yang cemas, yang ketakutan. Kita biarlah damai sejahtera Tuhan itu ada di dalam hati kita. Jaga hati. Pada akhir zaman ini Tuhan bilang jaga hati. Jangan hati kita terbawa oleh situasi yang di luar, tetapi biarlah damai sejahtera Tuhan yang tinggal dalam hati kita memancar keluar, bahkan kepada orang-orang sekeliling kita, sehingga kita boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang, boleh kita memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan, saudara. Kemarin waktu Senin kita mengadakan Natal bersama itu, biasa kita kumpul hanya berlima di rumah-rumah. Tetapi dalam kesempatan ini saya tidak membuat pengeluaran lebih banyak, jadi sewa gedungnya, gedung gereja ya. Kita bisa berkati gerejanya, bahkan berkat uang dari subscriber kita bisa belikan makanan, sembako, bahkan kita bisa beri mereka uang berkat ya saudara. Senang sekali mereka saudara. Jadi saya mengucapkan terima kasih buat subscriber yang sudah mentransfer, menyumbang di lumbung-lumbung Yusuf di akhir zaman ini. Biarlah kita bisa membagi pada orang-orang yang miskin dan kekurangan, mereka yang ngontrak, mereka yang makan aja pas-pasan, kadang beras aja sukar nggak ada ya saudara. Maka kemarin juga kita baginya harus rapi, duduk, jangan berebutan, nanti ada yang nggak kebagian. Saya juga bikin kupon supaya mereka bisa tertib ya saudara. Kadang kalau orang-orang menengah bawah itu kan kadang suka tidak tertib, berebutan, bahkan bisa teriak-teriak ya saudara ya. Kayak kemarin juga ada bapak-bapak, saya belum dapat. Iya tapi kan kuponnya cuma satu, jangan ambil dua ya. Jadi kita harus sabar dan juga kita harus memahami keadaan mereka itu ya. Mungkin keadaan mereka sulit ya. Saya bilang udah jangan ribut, udah kasih aja, bagi aja. Memang saya sediakan lebih ya, baik makanan, sembako pun saya lebihkan saudara, biar kalau ada yang tiba-tiba datang tanpa kupon pun ya sudah kita bagikan ya saudara. Puji nama Tuhan, kemarin saya pun membagikan firman Tuhan tidak panjang karena saya tahu pemikiran mereka itu tidak mampu untuk menyerap kalau khotbah yang panjang, khotbah yang terlalu tinggi, khotbah yang terlalu datar ya. Tapi khotbah yang singkat, padat, membuat mereka semangat, itu aja saudara ya. Jadi di sana ada yang muslim juga yang mulai datang, mau mengenal Kristus. Saya senang sekali ya, mereka boleh datang. Saya bilang, ayo cari jalan keselamatan. Tidak ada di kolong langit ini satu manusia pun yang atasnya kita diselamatkan, hanya melalui Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Dia bukan hanya sekedar nabi, tapi dia juga Tuhan, saudara ya. Jangan berpikir, siapa itu tuh manusia mau jadi Tuhan. Bukan, itu terbalik. Yang benar, Tuhan jadi manusia ya. Tuhan mau jadi apa, bisa nggak? Bisa saudara. Saya ngomong gitu ya, mau jadi semut kek, mau jadi ayam kek, mau jadi apapun Tuhan bisa. Tuhan mau jadi manusia apalagi dia bisa, karena dia pencipta manusia saudara.
Nah, itulah kenapa Tuhan jadi manusia untuk menyelamatkan manusia, untuk menolong manusia. Ya, Saudara. Jadi dalam khotbah kemarin Senin itu saya hanya simpel saja di dalam Yohanes 3 ayat 16 bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia berikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya Saudara, itu saja simpel sekali. Saya beritakan Injil, saya beritakan jalan keselamatan, saya beritakan juga kalau mau selamat cari juru selamat. Ya, bisa berdoa sungguh-sungguh. Dan saya juga membagikan Alkitab ya. Kadang mereka juga kadang HP nggak punya juga loh Saudara. Ya, karena mereka tuh ada yang banyak pembantu cuci yang di rumah-rumah. Itu juga rumahnya juga dia sendiri juga kontrak ya. Nyuci ke orang-orang yang rumah yang lebih berada lah gitu maksud saya ya. Nah, dia kuli cuci ya, kadang pedagang nasi uduk ya Saudara. Jadi banyak yang menengah ke bawah sukacita sekali ya. Kita berikan firman Tuhan, kita doakan mereka, ada yang nangis, ada yang rebah Saudara. Biar mereka mengalami jamahan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, hati mereka disentuh ya Saudara. Mungkin nasib mereka tidak sama seperti kita ya. Kita mungkin masih enak, tidur nyenyak, ya ber-AC, punya HP. Lah mereka Saudara, kita bisa download Alkitab. Mereka tidak punya Alkitab, bahkan ada yang buta huruf loh Saudara. Jadi saya suruh anaknya, cucunya bacain ya Alkitab. Jadi saya berikan Alkitab Saudara yang Saudara sumbang ya, puji nama Tuhan. Kemarin saya juga kirim 20 Alkitab ke Medan. Nah, itu juga pedesaan, tidak punya HP, boro-boro download Alkitab lewat HP aja nggak punya Saudara, apalagi suruh beli pulsa ya, nggak ada uang Saudara ya. Jadi saya kirim kemanapun orang yang ada di subscriber Pas Agape ini yang membutuhkan Alkitab, yang membutuhkan dana untuk penginjilan, saya bagikan walaupun saya nggak kenal Saudara, ataupun saya nggak pernah lihat face-nya ya, atau ada juga mereka yang mengirimkan pelayanan mereka. Saya bagikan yang sesuai hati Tuhan, sesuai juga dengan isi lumbung-lumbung Yusuf ya Saudara. Jadi yang kelimpahan bisa memberi sama yang kekurangan Saudara ya. Jadi kita bisa pada akhir zaman ini yuk sama-sama menuai jiwa-jiwa ya. Jadi kita jangan berpikir keadaan akan kembali seperti semula. Tidak Saudara, ini akhir zaman. Ini kita di ujung akhir zaman. Ayo bergerak, perkuat roh kita, perkuat manusia roh kita dengan apa? Banyak doa, makan firman Tuhan, renungkan siang dan malam. Tetap kita bekerja, tetap kita melakukan aktivitas, tapi utamakan Tuhan dan hati kita melekat sama Tuhan. Kemarin pun saya kasih ilustrasi ya untuk orang-orang yang sederhana ini. Tuhan tolong dong kasih hikmat dari Roh Kudus supaya saya tuh bisa menyampaikan isi hati Tuhan pada mereka, menyentuh hati mereka dan pemikiran mereka yang sederhana itu mereka bisa masuk ya. Tuhan bilang bukakan pikiran mereka. Ya Tuhan, tolong Roh Kudus supaya yang saya sampaikan firman itu sederhana. Karena itu orang-orang yang sederhana Saudara ya. Dan juga bisa mereka menangkap dengan pikiran dan hati mereka yang sederhana. Dan akhirnya mereka dikuatkan dan menerima juru selamat. Ya, seperti ilustrasi kemarin saya sampaikan bahwa pada suatu hari ada seorang tukang pangkas rambut ya, tukang cukur yang pintar sekali ya. Kemudian ada temannya, kamu kan tukang cukur yang pintar, yang bagus kalau cukur rambut. Kalau memang benar-benar kamu cukur rambut yang pintar, tukang pangkas rambut yang hebat, itu kamu lihat tuh, di pinggir-pinggir jalan masih ada orang-orang yang rambutnya gimbal, kotor, berkutu ya. Apalagi mereka yang di pinggir jalan. Saudara pernah lihat nggak? Kalau ada orang-orang gelandangan itu rambutnya sampai mungkin nggak keramas ya, sampai mungkin berkutu, berkoreng Saudara. Terus temannya tukang cukur ini bilang, kamu kalau memang kamu tukang cukur yang hebat, kenapa masih banyak orang yang rambutnya acak-acakan, nggak rapi, nggak bagus,
potongannya sembarangan, bahkan berkutu, ya, berkoreng kulit kepalanya, ya. Terus akhirnya tukang cukur ini merenung, ya, terus dia berkata, saya bisa kok membuat mereka jadi cantik, rambutnya bagus, tampan, rambutnya dipangkas rapi, asal mereka datang kepada saya dan mereka meminta saya menggunting rambut mereka, membersihkan rambut mereka, mencukur rambut mereka pada saya. Ya, demikian juga Tuhan, saudara. Tuhan itu mau menyelamatkan kita, mau membereskan hidup kita, mau memberikan kelimpahan, mau memberikan anugerah, ya. Tapi asal kita datang kepada Tuhan, Sang Pencipta kita. Jadi saudara semua harus datang kepada Yesus Juru Selamat. Supaya apa? Dipulihkan keadaan kita, hidup kita, ya. Kutuk-kutuk semua juga dihancurkan di dalam nama Yesus. Mungkin di tempat itu kan banyak kutuk-kutuk kemiskinan, saudara, ya. Kutuk-kutuk sakit penyakit, kutuk-kutuk dosa, kawin cerai, berzina, saudara, ya. Itu datang, saya suruh datang kepada Yesus, akan membereskan kehidupan kita. Asal kita mau undang Yesus dalam hati kita. Dan saya tuntun berdoa, Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kesalahan saya. Sekarang saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Masuklah Tuhan dalam hati saya, jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin. Ya, saya ajarkan mereka sederhana sekali sehingga mereka senang dan mereka juga terus mau dituntun, ya, di dalam doa. Saya juga ada beberapa muslim saya tuntun dalam doa, dan terus kita pantau kerohanian mereka. Saya berikan Alkitab, dan biarlah mereka juga mempunyai waktu-waktu khusus berdoa kepada Tuhan. Doa orang Kristen paling gampang, saudara. Tinggal ngomong, hati tertuju pada Tuhan. Tinggal ngomong, Tuhan Yesus, begini, tolong saya, gini. Nggak usah ada ritual-ritual, ya, saudara. Jadi orang Kristen itu paling praktis sekali, karena tahu Tuhan itu ada dalam hati kita. Immanuel, Allah ada di dalam hati setiap orang yang menerima Yesus Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Puji nama Tuhan. Natal kemarin semua penuh sukacita. Saudara sudah lihat, ya, video-videonya. Dan juga ada teman saya, orang yang sederhana, Cina Benteng itu juga. Itu orang yang sederhana juga. Dia dari dulu penyembah berhala, tetapi Tuhan panggil dia untuk menjadi orang yang percaya kepada Yesus, ya. Biarlah kita semua semangat, ya, dalam menonton YouTube Pas Agape itu mengenai akhir zaman, karena Tuhan bawa YouTube ini pada akhir zaman, ya. Sehingga ada pesan-pesan Tuhan, yuk kita penginjilan, yuk kita berbagi, yuk kita menyatakan bahwa kita anak Tuhan, ya, menjadi terang dan garam di tengah dunia yang akan semakin gelap, semakin goncang. Dan juga kita akan tahu bahwa Tuhan akan datang, ya. Ada sukacita besar, yaitu penuaian akhir, dan berkat-berkat akan mengalir pada orang benar, dan kita bisa berbagi untuk orang-orang yang kelaparan, yang miskin. Dan juga kita jangan panik, jangan takut, jangan khawatir, karena di tengah goncangan ini kita ada satu pengharapan bahwa Yesus segera datang. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Amin.
Kenapa saya masuk Kristen? Karena saya tahu ada jaminan kekal abadi buat saya selama-lamanya. Saya masuk Kristen, saya ditantang sama orang tua saya. Saya ditantang, kalau kamu masuk gereja, kamu nggak dapat warisan dari mama, katanya. Saya bilang sama saya nggak dapat warisan di dunia, saya dapat warisan di surga yang akan tergoyang oleh manusia. Tekad saya udah bulat, saya bilang saya mau dibaptis, saya baptis. Kalau saya bilang kalau saya bilang B, tapi saya bilang saya mau dibaptis, baptis. Inilah saya, makanya saya bersyukur kepada Tuhan, saya boleh ada di tempat ini karena kasih kemurahan Tuhan buat saya. Memang sekarang sangat berat kita jadi anak Tuhan. Tantangan kita banyak sekali, ujian banyak sekali. Jadi anak Tuhan, kita jangan patah semangat, jangan loyo, jangan cengeng, jangan lemah. Saya berdiri di hadapan Bapak, Ibu semuanya, itu semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan buat saya. Saya ingin memuji Tuhan, kasih Yesus indah dalam hidup saya. Ya, saya punya, kalau kata orang Belanda bilang, saya punya jingle di depan. Jingle saya ada di depan, pacar saya ada di depan, kalau kata orang Indonesia-nya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Ketiga, belum, musiknya belum ya. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Yesus mengalir dalamku, di sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus menggelap hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Sekali lagi, Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah
pertanyaan dan pujian saya boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya. Amin. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan di dalam subscriber Pas Agape yang menjadi bendahara Tuhan, yang menyalurkan berkat-Nya lewat lumbung-lumbung Yusuf. Saya salurkan kembali kepada mereka yang membutuhkan, yaitu para janda dan tua-tua, anak yatim, pelayan-pelayan Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan yang giat selalu di ladang-ladang Tuhan. Biarlah kita pada akhir zaman ini menyelesaikan pekerjaan Bapa, yaitu penuaian jiwa-jiwa, dan juga kita mengumpulkan upah kita yang kekal di surga. Amin. Haleluya. Menyambung. Ayo.